Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsita Dewi dari Prodi PGMI semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi yang sudah saya tuliskan, yang berjudul Strategi Pengelolaan Kelas yang Efektif dalam Proses Belajar Mengajar. Latar belakang masalahnya di sini, dalam hal ini masih banyak siswa yang jenuh akan pembelajaran di dalam kelas, mungkin karena menghadapi perkembangan zaman dengan berbagai perubahan dan persaingan mutu. Maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk menghadapi setiap tantangan yang muncul. Salah satunya dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan formal. Maka dari itu pendidikan formal mempunyai peranan yang sangat penting untuk menghasilkan generasi muda yang unggul dan berkepribadian yang baik. Pengelolaan kelas merupakan masalah tingkah laku yang kompleks dan guru menggunakannya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi sedemikian rupa sehingga siswa dapat mencapai tujuan pengajaran yang efisien dan memungkinkan mereka dapat belajar dengan nyaman dan proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalahnya di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara pengelolaan kelas yang efektif sehingga dapat mendukung proses belajar mengajar. Yang kedua, apa saja masalah yang dihadapi oleh guru di dalam pengelolaan kelas. Yang ketiga, bagaimana solusi untuk menghadapi masalah dalam pengelolaan kelas. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini untuk mengetahui pengelolaan kelas yang efektif dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja masalah yang dihadapi oleh guru di dalam pengelolaan kelas. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana solusi dalam menghadapi masalah pada pengelolaan kelas. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian ada 2 manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, yang kedua, manfaat praktis. Yang dimaksud manfaat teoritis di sini diharapkan hasil penelitian ini akan dapat menambah wawasan ilmu dalam pengelolaan kelas, ditinjau dari pembahasan guru supaya memahami pentingnya pengelolaan kelas di sekolah untuk mendukung proses belajar mengajar. Yang kedua, manfaat praktis. Diharapkan penelitian ini akan dapat menjadi suatu pegangan dan masukan serta menjadi bahan pertimbangan bagi guru dan peserta didik dalam meninjau seberapa pentingnya pengelolaan kelas dalam mendukung proses belajar mengajar. Telaah pustaka. Yang pertama, pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan atau sering disebut dengan kata manajemen yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya mengatur, mengelola, dan melaksanakan. Ada beberapa pendapat tentang pengelolaan kelas. Yang pertama, menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa pengelolaan atau manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapainya kondisi yang optimal sehingga dapat diartikan kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Sedangkan menurut Syaiful Bahri berpendapat bahwa pengelolaan atau manajemen kelas adalah suatu upaya memperdayagunakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dari 2 pendapat para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen kelas merupakan upaya mengelola siswa di dalam kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana atau kondisi kelas yang menunjang program pengajaran. Yang kedua, bagaimana cara pengelolaan kelas yang efektif sehingga dapat mendukung proses belajar mengajar. Dalam mengelola kelas, hendaknya kita perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kelas. Kelas adalah kelompok kerja yang diorganisasi untuk tujuan tertentu, yang dilengkapi oleh tugas-tugas dan diarahkan oleh guru. Yang kedua, dalam situasi kelas. Guru bukan tutor untuk satu anak pada waktu tertentu, tetapi bagi semua anak atau kelompok. Yang ketiga, kelompok mempunyai perilaku sendiri yang berbeda.
dengan perilaku-perilaku masing-masing individu dalam kelompok. Yang keempat, kelompok kelas menyisipkan pengaruhnya kepada anggota-anggota. Pengaruh yang jelek dapat dibatasi oleh usaha guru dalam membimbing mereka di kelas di kala belajar. Yang kelima, praktik guru waktu belajar cenderung terpusat pada hubungan guru dan siswa. Makin meningkat keterampilan guru mengelola secara kelompok, makin puas anggota-anggota dalam kelas. Yang keenam, struktur kelompok, pola komunikasi, dan kesatuan kelompok ditentukan oleh cara mengelola, baik untuk mereka yang tertarik pada sekolah maupun bagi mereka yang apatis, masa bodoh, atau bermusuhan. Yang ketiga, apa saja masalah yang dihadapi oleh guru di dalam pengelolaan kelas? Masalahnya di sini ada dua. Yang pertama, masalah perorangan, dan yang kedua, masalah kelompok. Yang keempat, bagaimana solusi untuk menghadapi masalah dalam pengelolaan kelas? Solusinya yaitu ada tiga. Yang pertama, mengenal secara tepat berbagai masalah pengelolaan kelas, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Yang kedua, memahami pendekatan yang cocok dan yang kurang cocok untuk jenis masalah tertentu. Yang ketiga, memilih dan menetapkan pendekatan yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang dimaksud. Selanjutnya, metodologi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yang dimaksud kualitatif di sini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Jenis penelitian di sini menggunakan jenis penelitian studi kasus. Mengapa? Karena dengan namanya metode ini meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam kelas yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu. Yang selanjutnya, sumber data. Sumber data di sini yaitu ada dua. Yang pertama primer, yang kedua sekunder. Sumber data utama merupakan hasil analisis dari kata-kata atau tindakan yang diperoleh dari narasumber atau orang-orang yang diamati. Yang kedua, sumber data sekunder sebagai sumber data penunjang dari sumber data primer. Sumber data ini biasanya berupa dokumen atau foto. Teknik pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan data ada tiga. Yang pertama menggunakan metode observasi, dua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Yang pertama, metode observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Mengamati adalah menatapi kejadian, gerak, atau proses. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel-variabel yang berupa catatan, surat kabar, majalah, agenda, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, tahapan-tahapan penelitian. Di sini tahapan-tahapan penelitian ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap pra-penelitian atau yang disebut persiapan. Dalam tahap persiapan, penelitian mulai mencari objek dan lokasi yang akan diteliti, kemudian membuat surat izin penelitian untuk lembaga yang akan dijadikan tempat penelitian. Yang selanjutnya, tahap pelaksanaan penelitian. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, peneliti mendatangi lembaga yang hendak diteliti dengan mulai mencatat situasi dan kejadian yang dilihat dan didengar oleh peneliti sebagai sumber data dari hasil observasi. Selain observasi, pada tahap ini penelitian juga mengadakan wawancara dengan kepala sekolah dan beberapa guru. Untuk melengkapi data tersebut, peneliti juga mengumpulkan dokumentasi. Yang ketiga, tahap ini
yaitu tahap pelaporan. Tahap ini merupakan tahap akhir dari tahapan penelitian yang menulis lakukan. Tahap ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Mungkin hanya itu presentasi saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.